Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam budaya. Kali ini saya akan berbicara tentang seorang tokoh pejuang di masa lalu yang sangat terkenal untuk wilayah Sulawesi Selatan, namanya Sultan Hasanuddin. Dia menaiki tahta dalam usia yang cukup muda, ya kurang lebih 22 tahun. Usia yang muda ini tentu berpengaruh banyak pada tabiat, sikap dan tingkah laku Sultan Hasanuddin dalam menghadapi serangan-serangan, dalam menghadapi tantangan-tantangan, dalam menghadapi diplomasi dari luar, dan itu berdampak pada kerajaan Goa. Ketika beliau menaiki tahta kerajaan Goa sebenarnya sudah berada dalam puncak kejayaannya. Sultan Hasanuddin tidak melakukan banyak hal, dalam arti kata tidak lagi mencoba memperluas wilayah kekuasaannya, tapi dia berupaya bagaimana mempertahankan kerajaannya dari tantangan dan godaan dari luar. Karena kerajaan Goa, kita tahu, dengan pelabuhan Sumbawa punya menjadi salah satu tempat yang sangat tidak disukai oleh VOC. Kerajaan Goa ketika itu melakukan apa yang dikenal dengan perdagangan bebas, satu hal yang bertolak belakang dengan VOC yang ingin memonopoli perdagangan. Seperti yang saya bicarakan tadi, kerajaan Goa di awal abad ke-17, Karaeng Matoaya dan Sultan Alauddin, Sultan Malikul Said, dan juga Karaeng Patinggaluang, dua sosok raja, dua sosok yang namanya Mangkubumi ini berperan sangat penting dalam memajukan kerajaan Goa. Keduanya punya prinsip, keduanya punya diplomasi yang hebat, sehingga diplomasi yang dilakukan oleh VOC dengan tipu dayanya semuanya dapat ditangkalnya. Disinilah dua kunci bagaimana kerajaan Goa pada abad ke-17 itu merangkak pelan-pelan tapi maju dan dapat menyaingi begitu banyak pelabuhan-pelabuhan. Kita tahu kedua Mangkubumi kerajaan Goa, yaitu Karaeng Matoaya dan juga Karaeng Patinggaluang, mempunyai daya serap pengetahuan yang luar biasa, dan kedua Perdana Menteri ini tidak segan untuk mengambil hal-hal yang baik dari luar, bahkan menirunya. Pencetakan mata uang dan pembuatan galangan kapal adalah dua di antara beberapa hal yang dilakukan oleh Karaeng Matoaya dan Karaeng Patinggaluang dalam upayanya untuk membangun kerajaan Goa, sehingga kerajaan Goa menjadi incaran, dalam arti kata menjadi tumpuan pada pedagang-pedagang luar untuk datang ke benteng Sumbawa. VOC sebenarnya sudah lama ingin mengincar yang namanya pelabuhan Sumbawa dan kerajaan Goa ini, tetapi karena kekuatan mereka terbagi, karena apa yang terjadi di Indonesia bagian barat ketika Portugis menguasai Melaka 1511, Selat Melaka telah dikontrol dan Melaka tidak lagi dijadikan sebagai pusat perdagangan, tapi dijadikan sebagai pusat untuk mengontrol lalu lintas perdagangan. Keberadaan Portugis di Melaka ini juga mengkhawatirkan VOC. Oleh karena itu, setelah VOC dapat menghancurkan kerajaan Melaka 1641, maka incaran ataupun tumpuan untuk mengambil kerajaan Goa, untuk menduduki kerajaan Goa, itu menjadi satu planning utama bagi VOC. Dan itu kemudian kita dapat ketahui dalam perkembangannya kemudian, dan itu nampak sekali bahwa setelah kejatuhan Melaka di tangan VOC, maka VOC menaruh perhatian bagaimana menghancurkan kerajaan Goa. Walaupun pada awalnya kerajaan Goa tidak dapat dihancurkan secara langsung dengan menyerang, tapi kerajaan Goa coba dihancurkan lewat Kepulauan Maluku. Para pedagang-pedagang Bugis, Makassar, Mandar dilarang untuk berdagang ke sana. Bahkan dilakukan pelayaran hongi untuk mengontrol, untuk membabat agar rempah-rempah yang beredar itu tetap dapat dijaga jumlahnya. Untuk apa? Agar barang-barang itu, rempah-rempah itu punya harga yang tinggi. Namun apa yang terjadi kemudian kita ketahui bahwa para pedagang-pedagang asing tetap dapat datang ke Sumbawa untuk membeli rempah-rempah dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan jika mereka pergi ke kepulauan rempah-rempah. Mengapa hal itu terjadi? Dua hal yang pokok. Pertama, yaitu penyeludupan yang terjadi
Dan yang kedua adalah para pedagang bumi putra dari Kepulauan Maluku datang ke Sembopo untuk menjual hasilnya. Mereka lebih senang menjual ke Pelabuhan Sembopo dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan ketika mereka menjual kepada pedagang-pedagang VOC yang jauh lebih murah. Setelah semua upaya dilakukan untuk menghancurkan kerajaan Goa lewat Kepulauan Rempah-Rempah tidak berhasil, akhirnya pada tahun 1660 VOC melakukan serangan mendadak atas kerajaan Goa dan mereka dapat menaklukkan yang namanya Benteng Panakukang. Benteng Panakukang ini menjadi benalu bagi kerajaan Goa. Mengapa? Karena dari Benteng Panakukang inilah begitu banyak pikiran, tenaga yang dikeluarkan oleh Sultan Hasanuddin dan juga para petinggi kerajaan Goa. Karena Benteng Panakukang ini pula lah 10.000 orang dari Bone dibawa ke Goa untuk membuat satu parit agar terpisah yang namanya Pelabuhan Panakukang dengan daratan kerajaan Goa. Namun apa yang kita ketahui kemudian, Tobala, wakil kerajaan Goa yang ada di Bone, menghimpun kekuatan bersama para bangsawan-bangsawan tinggi dari Bone dan Sopeng, termasuk Arung Palaka, dan mereka kemudian melarikan diri dari pekerjaan untuk membangun benteng dan pari. Mereka melarikan diri ke Bone, dan apa yang terjadi kemudian kita ketahui bahwa kerajaan Goa memutuskan untuk melakukan serangan atas kerajaan Bone, dan kita tahu pimpinan pasukan kerajaan Goa ketika itu berhasil mengalahkan Arung Palaka dan juga Tobala. Tobala, wakil kerajaan Goa yang ditempatkan di Bone yang dianggap mengkhianat, akhirnya menemui ajalnya dengan dipancung. Karempopo yang diutus oleh Sultan Hasanuddin untuk mengambil Benteng Panakukang juga tidak berhasil. Ya, pelarian orang-orang Bone membuat Sultan Hasanuddin harus menaruh begitu banyak perhatian bagaimana mengatasi pelarian-pelarian ini. Akhirnya kerajaan Goa mengeluarkan satu surat, yaitu mencap yang namanya Arung Palaka dan juga beberapa bangsawan tinggi kerajaan Sopeng dan Bone sebagai orang yang dicari oleh negara, yang dalam istilah masa lalunya itu kita kenal dengan istilah Tuniboya. Akhirnya Laten di Bali, Raja Sopeng tidak lagi berani untuk menyembunyikan atau untuk melindungi Arung Palaka. Pada tanggal 25 Desember 1660, Arung Palaka akhirnya meninggalkan Cempalagi menuju Buton. VOC yang dari awal ingin menghancurkan kerajaan Goa itu sepertinya mendapat angin segar ketika dia kedatangan seorang tamu dari Sulawesi Selatan yang namanya Arung Palaka untuk meminta bantuan agar kerajaan Bone dan Sopeng dapat dibebaskan dari kekuasaan kerajaan Goa. VOC tentu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Tanpa permintaan Arung Palaka pun, VOC tetap akan datang untuk menghancurkan kerajaan Goa. Dan itu kita lihat pada pasal-pasal, pada 30 pasal dalam perjanjian Bungaya itu memperlihatkan bagaimana dominasi VOC. Kehadiran Arung Palaka hanyalah mungkin mempercepat, ataupun juga sebagai satu kesempatan yang tidak dapat ditolak oleh VOC untuk menghancurkan kerajaan Goa. Kerajaan Goa 1667 akhirnya harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Tapi tidak sampai di situ saja. Bangsawan-bangsawan tinggi kerajaan Goa termasuk Sultan Hasanuddin tetap bangkit untuk melawan, dan akhirnya VOC memutuskan bahwa untuk melenyapkan perlawanan itu, satu hal yang harus mereka lakukan adalah menaklukkan istana kerajaan Goa yang ada di dalam benteng Sembopo. Dan itu mereka laksanakan. Dan pada tahun 1669 terjadi perang yang luar biasa, yang bagi Spelman dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menemukan perang yang luar biasa seperti ketika perang menaklukkan benteng Sembopo. Anda bisa bayangkan bagaimana benteng Sembopo itu dihancurkan sehancur-hancurnya agar memori Spelman terhadap perang itu dapat juga dilenyapkan. Siapakah sebenarnya Sultan Hasanuddin itu? Baik, kita lihat pada cuplikan sebentar nanti. Sebelumnya,
Saya ingatkan, jangan lupa like dan share video ini agar bermanfaat pada banyak orang. Tentu juga jangan lupa subscribe agar channel ini tetap dapat bertahan. Merdeka!